Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, kalau memang ini terjadi begitu kan. Jadi Puan Maharani ya gandeng Gus Yahya. Lantas bagaimana dengan PKB begitu kan? Atau warga netizen akan pecah, pilih PKB ya pilih Anies Baswedan, pilih Puan Maharani atau Gus Yahya. Ini yang menjadi catatan penting begitu kan. Dan perlu diingat bahwa ya bisa mungkin ini terjadi begitu. Tapi di satu sisi ya apakah mungkin Ibu Megawati akan gandeng Gus Yahya? Dan apakah mau begitu? Bisa jadi mau karena suara-suara paling banyak ya di mayoritas itu adalah di kalangan NU begitu. Tapi inilah politik begitu, bisa menang atau bisa nyungsep. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tapi mari baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ya. Ini pencapresan Puan moncer jika gandeng Gus Yahya atau Hovifah. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Cocoklah siapapun pasangannya, Puan pasti menang kalau ada yang milih. Puan itu perempuan hebat sebagai pejabat yang merakyat pun juga punya segudang keahlian dan prestasi. Contoh bisa tandur, menanam padi, bisa matiin mic, bisa lempar kaos, masih banyak prestasi lainnya. Inilah komentar-komentar netizen ya. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu. Gus Yahya saja, Puan akan lebih moncer ya kalau digandengkan Megawati biar anak dan emak berkuasa karena mereka sudah yakin akan menang toh. Apalagi dengan Raden Samil ini, dia dikeu ya wajib jual agama dengan politik identitas, tapi buzzernya nuduh dan fitnah orang sebagai politik identitas. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra. Ya bisa jadi terjadi ya Puan Maharani gandeng Gus Yahya begitu kan, ketua umum PBNU. Tapi saya rasa tidak mungkin begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi dia masih menjabat begitu kan, menjabat ketua PBNU lalu kemudian loncat menjadi cawapres misalnya. Ya, yang dipertanyakan pasti dalam dunia pemerintahan ya memang banyak pengalaman, tapi yang ditanyakan pasti prestasinya apa kan begitu. Aduh, ini ya mau manfaatin NU lagi nih. Modus kebaca udah sama persis 2019. Warga NU renungkanlah ini. Siapapun calon wakilnya, saya yakin Anda cuma bisa jadi pengembira saja ini. Mendadak pakai kerudung. Haram tangan hukum memilih apa ini ya. Ini dan kerudung pun mulai terpasang di kepala. Artinya pemilu sudah semakin dekat. Waspadalah, waspadalah. Inilah komentar-komentar netizen agak pedas juga ternyata ya, bahwa persoalan hari ini ya sibuk cari capres cawapres begitu kan. Bahkan ya PDIP sendiri mengatakan ya dia ingin bergabung ke koalisi yang belum ada atau belum pernah mendeklarasikan capres cawapresnya siapa, mungkin KEB, mungkin Prabowo dan sebagainya begitu kan. Tapi Prabowo kan sudah ada capres dan cawapres yang masih belum dideklarasikan sebenarnya begitu. Bahkan hanya otak endong ukan yang tertarik ini. Walaupun saya muslim, kupastikan tak sudi tanganku memilih keduanya. Ini Puan Yahya, Puya, cocok segera agar bancakan calon. Ya, muncul spekulasi ada pro dan ada kontra. Ada yang mengatakan baik, ada mengatakan tidak begitu kan. Di sisi itu dalam artian bahwa segudang prestasinya mungkin ya sudah cukup begitu kan. Tapi perlu dipertanyakan bahwa apa prestasinya kan begitu, logika-logika masyarakat Indonesia saat ini begitu. Tapi kalau ditanya prestasinya maka kemudian yang muncul apa begitu kan ya. Karena di PBNU sendiri Gus Yahya masih belum tidak nyampe 2 tahun begitu di situ, lalu kemudian loncat menjadi wakil presiden. Bagaimana jadinya? Ini akan menjadi sejarah besar begitu kan. Tidak mungkin ya ketua PBNU dari dulu mungkin kemudian loncat menjadi capres atau cawapres begitu kan. Mungkin dulu ya seperti Hasyim Musyadi dan sebagainya mungkin ya karena pada hakikatnya kebutuhan waktu itu pemimpin yang memang di kalangan NU begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa hari ini ya tidak menjadi masalah juga dari demokrasi kita bahwa siapapun ya kita harus menghormati itu begitu. Tapi perlu diingat masyarakat hari ini sudah cerdas begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya, pencapresan Puan yang moncer jika gandeng Gus Yahya atau Hovifah. Wow, ini berarti perempuan versus perempuan atau perempuan gandeng perempuan begitu. Ini dikutip dari Gelora ya, ini cukup
baik juga begitu sebenarnya ya, seperti ini. Ini mari kita baca ini Gelora. Keberadaan tokoh ya atau ulama Nahdlatul Ulama di pemerintahan sangat dibutuhkan untuk pemilu 2024 mendatang. Artinya ya argumentasi Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam terafiliasi ke dalam organisasi masyarakat NU. Bahkan atas dasar itu jika PDP Perjuangan ingin mencalonkan Presiden Puan Maharani moncer, alangkah baiknya ada tokoh NU yang menjadi pendampingnya. Ini akankah ini Bu Hovifah atau Gus Yahya begitu kan? Bahkan nih pengamat politik dari Universitas Esa Unggulan Jamiluddin Neretongga berpendapat bahwa sosok yang cocok mendampingi Puan di 2024 yakni Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Bahkan duet peluang dapat mendongkrak elektabilitas Puan atau Jamiluddin kepada kantor berita berlitik MRN. Jadi artinya apa ya, bisa jadi terjadi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat masyarakat hari ini sudah cerdas begitu kan. Mana yang harus kita pilih begitu. Kalau memang ini bergandengan dengan Hovifah ya jelas-jelas bahwa sangat baik juga begitu. Tapi pertanyaannya adalah perempuan dengan perempuan begitu kan. Ya pada hakikatnya tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa apa elektabilitas dan popularitas Puan Maharani sekarang sudah moncer begitu. Sedangkan wakilnya Hovifah misalnya ya juga sangat baik dan elektabilitasnya juga tinggi begitu. Apalagi Gus Yahya begitu kan. Gus Yahya bisa jadi menang begitu kan. Tapi perlu diingat tidak semuanya warga NU itu mendukung Puan Maharani atau Gus Yahya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mungkin saya dengan Gus Yahya begitu. Karena apa? Karena dia masih terlalu dini ya. Karena dia menjabat sebagai ketua PBNU itu sendiri begitu. Maka disinilah yang kemudian menjadi catatan penting secara demokratis ya tidak menjadi masalah begitu kan. Bahkan duet berpeluang dapat mendongkrak elektabilitas Puan, kata Jamiluddin ke kantor politik ini. Selain Gus Yahya, kata Jamiluddin, Puan juga pasti ya pas jika disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Prawansa. Duet sosok ini juga menarik karena menonjolkan perempuan dan menjadi sejarah pertama di Indonesia. Ya, karena menjadi sejarah pertama perempuan dengan perempuan begitu kan, duet dengan perempuan. Tapi perlu diingat bahwa ya di luar sana ya mungkin orang tidak akan menginginkan Hovifah dengan Puan atau Puan dengan Hovifah begitu. Walaupun partai PDIP sendiri bisa mengusung partai, ini sangat menarik begitu. Itu menjadi kekuatan besar. Kalau memang sampai PDIP menang, wow, ini menjadi kekuatan besar bahwa trust hari ini kepercayaan di masyarakat sudah percaya kepada partai PDIP begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita ya, bisa menang bisa tidak begitu. Tetapi ikhtiar itu tetap ada begitu. Mengapa Hovifah itu menjadi rebutan hari ini? Ya karena pada satu sisi Hovifah itu punya elektabilitas tinggi, seorang perempuan ya di kalangan NU juga bisa menjadi gubernur begitu. Itu yang menjadi pertanyaannya begitu. Tapi kelemahannya di Jawa Timur ya, kenapa Bu Hovifah waktu dengan Pak Karwo itu kalah sampai berapa ya? Kalau nggak salah 2 kali begitu kan. Artinya bahwa kalau ini memang terjadi berarti ya ada sesuatu yang memang harus kita amati begitu kan. Walaupun sekarang mungkin kekuatannya sangat luar biasa ditambah warga Nahdien begitu kan. Di satu sisi warga Jawa Timur kalau gandeng Hovifah sangat saya rasa sangat mungkin dia menang begitu. Karena apa? Karena pertama ketua muslimah, terus kemudian gubernur begitu kan, itu menjadi catatan penting dan elektabilitas dan popularitas ya menjadi incaran karena naiknya elektabilitas itu sangat luar biasa Bu Hovifah begitu kan. Saya rasa itu sangat bagus juga, tetapi lantas bagaimana dengan Puan Maharani itu sendiri, itu yang menjadi kendala begitu kan. Dalam artian prestasinya memang ada, cuma dalam hal ini bersaing dengan Anies Baswedan dengan Prabowo begitu yang punya segudang prestasi, akhirnya mungkin ya melempem begitu. Pada akhirnya ya Puan Hovifah itu kurang greget begitu kan. Ya kalau memang ingin menang ya cari yang lain, kira-kira seperti itu begitu ya. Ya bagi saya tidak menjadi masalah, tergantung masyarakat mau pilih si A, B, C dan si C begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.